beribadah, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memberikan persembahan yang baik bagi Engkau Tuhan. Karena itu mari Tuhan menolong, Roh Kudus memampukan kami, sehingga seluruh pikiran kami, sehingga seluruh fokus kami hanya terarah kepada Engkau semata. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia adalah Yesus, Sang Penyelamat hidup kita. Dia adalah Allah yang mempunyai segala pujian penyembahan kita. Dia yang layak ditinggikan. Bahkan seluruh alam semesta mengangkat suara menyanjung Dia. Karena Dia memang layak mendapat segala pujian, mendapat segala hormat, mendapat segala penyembahan kita. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Kita besarkan Dia, kita agungkan Dia, kita puji-puji Dia, kita muliakan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkah segala bangsa memuji-Mu, layaklah Kau terima segala mazmur pujian kami. Sungguh Engkau Raja segala raja, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah kebesaran-Mu. Oh, Engkau Yesusku, Engkau penyelamatku, Engkau yang layak terima segala pujian. Bahkan kami mau bernyanyi, kami mau bersorak-sorak memuji Engkau. Oh, yes Lord, ini hati kami. Kami angkat di hadapan-Mu, kami angkat di hadapan-Mu menjadi pujian, menjadi penyembahan yang boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Oh, Engkau adalah penghiburku, Engkau adalah penyelamatku, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan sepenuh hati, nyatakan Yesusku penyelamatku. Yesusku
keajaiban kasih-Mu penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padaku. Nyanyi dan bersorak-soraklah bagi Dia, sebab Dialah yang terima segala pujian. Oh, Engkau kami agungkan Tuhan, Engkau kami muliakan Tuhan. Bahkan seluruh alam semesta tunduk kepadamu, sebab Engkaulah yang maha besar, Engkau yang maha ajaib, Engkau yang maha mulia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamanya Engkau akan kami kasihi Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan, ini yang menjadi pernyataan iman kami pagi hari ini. Bukan karena kami layak Engkau kasihi, tetapi karena Engkau terlebih dahulu oleh kemurahan-Mu yang besar, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, sehingga kami mampu, sehingga kami bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, kami seberapa anak-Mu yang berkumpul di ruangan ini, maupun kami yang bersekutu di rumah kami masing-masing, kami ingin memberikan pujian kami kepada Engkau. Kami ingin memberi penyembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan hadir, mari Tuhan turun, mari Tuhan memberikan kuasa-Mu, memberikan rahmat-Mu, sehingga kami mampu belajar memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap jaringan, setiap peralatan yang kami pakai, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dan biarlah pagi hari ini, sekian menit ke depan, tidak ada yang lain menjadi fokus kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, di dalam satu nama yang mengasihi kami. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
Puji nama Tuhan. Dia adalah Allah yang besar. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini boleh berikan salam. Salam sambil senyum. Lihat wajah satu dengan yang lain. Yang ada di rumah kita tos dulu. Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu bersekutu pada hari ini ya. Bapak Ibu mari kita akan angkat satu pujian kita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Suatu hari saya bersama dengan anak saya kami pergi ke suatu tempat di mana di situ ada banyak orang menyembah patung. Anak saya yang 5 tahun dia bertanya, "Mama, kenapa dia menyembah patung? Apakah dia nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus?" Saya bilang, tugas kita mencerita kepada mereka bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar, tidak tertandingi oleh apapun. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Dia layak terima pujian kita. Dia layak terima sembah kita. Perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, sekali lagi besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji namanya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Bapak Ibu, kita akan jeda sejenak. Pujian ini liriknya sangat indah sekali. Menyatakan satu keyakinan, aku jatuh cinta. Kepada siapa? Kepada Yesus yang terlebih dahulu sudah mencintai saya. Mari kita nyatakan ini dengan satu keyakinan, dengan satu iman. Aku benar-benar makin cinta dengan Yesus. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya laku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasih sekali lagi, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Yes, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan hanya Yesus, hanya Yesus.
hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bukankah lagu yang sangat indah menyatakan cinta kita kepada Sang Pencipta yang juga sangat mengasihi kita, Bapak Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang mengasihi kita lebih daripada Allah mengasihi kita. Oleh karena itu kita ada hari ini, karena kita mengasihi Dia dan karena terlebih dahulu Allah sudah mengasihi kita. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang tadi masuk di ruangan ini sudah menerima amplop persembahan, boleh mempersiapkan. Saya mengundang petugas kolektan, boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang beribadah dari rumah, Bapak Ibu tetap bisa memberikan persembahan dengan mentransferkan ke rekening gereja. Nomor rekening sudah di-share di chat box, Bapak Ibu bisa mengeceknya di sana. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Hati kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Hati kami hangat oleh kasih-Mu. Karena kami memikirkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Secara khusus kepada kami. Sehingga kami bisa memiliki hidup yang baik seperti hari ini. Ya Allah, di tangan kami ada persembahan yang kami ingin berikan kepada Engkau. Mari Tuhan memberkati setiap tangan terulur yang memberikan sekian rupiah dari apa yang menjadi berkat Tuhan. Kami kembalikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus di tempat ini. Kuduskan dan sucikan. Dan biarlah Tuhan berkenan melalui persembahan yang kami berikan. Terima kasih ya Allah, ini doa kami memberi dengan sukacita. Dalam satu nama kami memberi. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Mari kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan pujian ini dengan penuh kebanggaan. Ya Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi atas nama gereja, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, dan biarlah Tuhan disukakan, pekerjaan Tuhan makin dipermuliakan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari sekali lagi kita akan arahkan hati kita untuk kita mempersiapkan hati kita demi kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama pelajari bersama. Terima kasih Tuhan. Hari ini lewat pujian kami belajar mengagungkan Engkau. Kami belajar mengikrarkan bahwa Engkau adalah satu-satunya kekasih jiwa kami. Bahwa Engkau adalah satu-satunya yang mengasihi kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Bahwa Engkau adalah Allah yang mulia. Bahwa Engkau adalah Raja segala raja. Bahwa Engkau adalah
Maha Tunggal hidup kami. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang mengasihi seperti Engkau. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Kami menaikkan segala penyembahan kami. Betapa bangganya kami punya Engkau Tuhan. Betapa bersyukurnya kami kepadamu. Buat segala kebesaran hatimu, buat segala kebesaran kasihmu. Engkau Allah yang besar, namun Engkau Allah yang rela tinggal di dalam hati kami. Engkau Allah yang ajaib, namun Engkau bekerja di hati kami yang kecil ini Tuhan. Layak Kau disembah, layak Kau terima segala pujian kami Tuhan. Layak setiap kata-kata terbaik kami naik di hadapan-Mu. Sebab Kau Raja segala raja, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, Allah yang begitu memperhatikan kami. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah sembah sujud kami. Kami rindu Kau mendengar. Engkau berkenan dengan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang ajaib. Betapa bangga kami punya Engkau sebagai Allah kami yang besar. Betapa bangga kami punya Allah yang selalu menggenapi janjinya. Dan kami percaya ada kemenangan besar boleh kami nikmati bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Raja segala raja, layak terima segala pujian. Engkaulah yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Lord, thank you so much for your love. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk jaminan kemenangan demi kemenangan yang kami dapatkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak cukup setiap kata kami yang naik di hadapan Engkau untuk menyatakan betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Pagi hari ini, biarlah seberapa pujian penyembahan yang naik di hadapan-Mu, Tuhan boleh berkenan, Tuhan boleh disukakan, dan Tuhan boleh disenangkan lewat setiap pujian pengagungan kami. Dan sebentar kami akan duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan konteks hidup kami masing-masing. Tuhan berbicara, pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunarto yang akan menyampaikan kebenaran. Mari Tuhan mengurapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah murni, berasal daripada Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Allah untuk kami sidang jemaatnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertengahan sampai dengan akhirnya, kami serahkan ibadah kami pagi ini. Terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih sudah menuntun dan memberkati ibadah kami. Di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang besar, satu nama yang mulia, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, waktu saya serahkan ke Pak Narto. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam juga saudara-saudara yang ada di live Zoom. Kita kembali dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Kita tetap sehat dan kita tetap bisa beraktivitas. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan bagi kita dah luar biasa. Ya, kita ada bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh karena semua anugerah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya beberapa hari yang lalu, saudara, membaca sebuah artikel, ya, dan di dalam artikel itu yang berbicara adalah Bill Gates, ya. Mungkin bagi anak-anak pelajar, bagi saudara-saudara yang aktif ya mengikuti perkembangan teknologi, saudara tahu siapa Bill Gates, saudara ya.
Saudara, Bill Gates itu adalah yang punya perusahaan teknologi canggih ya, seperti HP, laptop dan komputer dan sebagainya, saudara ya. Saudara, sebelum ada COVID ya, Bill Gates pernah mengatakan bahwa akan ada penyakit yang menular yang sangat berbahaya, dan itu terjadi, saudara ya. Muncul COVID ya, tidak lama setelah Bill Gates berbicara seperti itu muncul COVID. Dan saudara, beberapa hari yang lalu ya, dalam artikel yang saya baca itu dia memperingatkan kepada kepala negara seluruh dunia agar bersiap-siap ya untuk pengadaan vaksin, karena ada penyakit yang jauh lebih ganas dari COVID-19, saudara. Dikatakan bisa 7 kali lipat ganasnya dari COVID. Ya, saudara, saya menyampaikan ini bukan menakut-nakuti saudara, bukan menakuti siapapun. Justru kita sebagai orang percaya, saudara, kita harus ya percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada perkataan manusia. Amin. Ya, saudara, memang benar secara teknologi ya akan bisa diramalkan, saudara ya, akan munculnya ya penyakit yang berbahaya itu ya, memang benar. Tetapi saudara, kita semakin bergantung kepada Tuhan sehingga kita tidak takut terhadap apapun. Amin. Ya, itu saudara. Jadi saya menyampaikan bukan menakut-nakuti ya, tapi ya kalau toh saya tidak menyampaikan, satu saat juga apa yang disampaikan Bill Gates ini segera menyebar kemana-mana, saudara ya. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, saudara ya. Dan saya percaya kita yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai ya. Seperti pujian mengatakan, Tuhan adalah gunung batuku. Haleluya, tempat perlindunganku yang tidak tergoyahkan. Ya, kalau toh kita mati, apa yang kita takuti, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan ya bahwa mati itu adalah keuntungan ya. Mati itu anugerah, untung, karena kalau kita mati, saudara ya, tubuh kita yang diciptakan dari media tanah ini akan kembali ke tanah, tapi jiwa kita diselamatkan karena Tuhan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, oleh karena itu mari kita tetap beraktivitas, tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ya, kita tetap beraktivitas dan kita juga harus tetap, saudara, ya, mengandalkan Tuhan. Saya akan mengajak saudara pagi hari ini membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3, saudara ya. Ya. Kita akan baca ayat 6 sampai ayat 17, saudara ya. Sebenarnya kalau kita mau mendapatkan secara lengkap, kita baca satu pasal, saudara ya. Tapi untuk menghemat waktu, saya mengajak saudara membaca ayat 6, Kejadian pasal 3, ayat 6 sampai ayat 17. Ya, saya akan baca dengan cepat supaya waktunya tidak terlalu lama, saudara ya. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasnya." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca pasti itu sudah sering kita dengar, ya, khususnya di sekolah minggu, ya. Saudara, firman Tuhan ini, saudara, merupakan ya, kisah tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia, sehingga setelah manusia diciptakan, ya, dan dijadikan, ya, diciptakan dan dijadikan, saudara, maka ya mereka diberi tempat yang istimewa, ya, diberi tempat yang sangat inspiratif, ya, tempat yang sungguh-sungguh sangat nyaman, ya. Kenapa, saudara? Karena taman itu, ya, diciptakan sendiri oleh Tuhan, ya, bukan tangan manusia yang menciptakan Taman Eden, saudara, ya. Ini luar biasa, ya. Kalau mungkin Taman Eden itu masih ada di zaman sekarang, ya kita sering-sering piknik ke Taman Eden itu, saudara, ya. Ya, tapi Taman Eden itu sudah tidak ada, saudara, ya. Ya, ada yang bilang itu di sekitar Irak sana, ya, dulu, saudara. Ya, tapi ya bukan indahnya saja sebenarnya yang luar biasa dari Taman Eden itu, saudara, ya. Tapi saudara, di Taman Eden itu Tuhan bisa, ya, hadir, ya. Tuhan bisa bersekutu dengan manusia, saudara. Itu yang jauh lebih indah daripada suasana tamannya, saudara, ya. Nah, saudara, jadi ya seperti apapun indahnya sebuah pemandangan, indahnya suatu tempat, ya, wisata dan sebagainya, saudara, ya, kalau nggak ada Tuhan, saudara, pasti juga kita tidak bisa menikmati secara penuh, saudara, ya. Terbatas kenikmatan wisata-wisata yang kita kunjungi, saudara, ya. Tapi, saudara, hadirat Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi, saudara, Adam dan Hawa berada di Taman Eden itu, saudara.
Ya, selain menikmati indahnya suasana di Taman Eden, tapi seperti saya katakan tadi saudara, bahwa Adam dan Hawa menikmati hadirat Tuhan. Ya, Tuhan ya bisa berkomunikasi, Tuhan bisa bersekutu dengan Adam dan Hawa, saudara. Ya, Adam dan Hawa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, kalau seandainya, ya ini berandai-andai, seandainya ya waktu itu saya ada di sana, saudara, ya saya akan nyanyi, ku ingin tetap di sini, ya, menikmati hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mungkin saudara juga begitu ya. Kalau seandainya saudara ketika itu ada di Taman Eden, aduh saudara pasti menikmati betapa indahnya Taman Eden, terutama hadirat Tuhan. Ya, saudara berada dalam hadirat Tuhan itu saudara luar biasa. Ya, sampai Petrus ya bersama murid-murid yang lain, saudara, ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya hadirat Tuhan turun. Di situ ada Musa, ya, di situ ada Elia, ya. Petrus mengatakan, Tuhan kita di sini aja Tuhan. Saya mau bikin gubuk, ya, seperti macam gubuk begitu ya. Mau bikin gubuk supaya kita tinggal sini aja Tuhan, ya. Karena ya hadirat Tuhan itu luar biasa, saudara. Haleluya, ya. Nah, saudara, jadi di Taman Eden ya Adam dan Tuhan itu komunikasinya lancar. Ya. Ya, Tuhan itu saudara bangga ya dengan manusia, saudara. Kenapa bangga dengan manusia? Manusia itu diciptakan Tuhan, saudara, pada hari keberapa, saudara? Pada hari ke-6 ya, diciptakan. Ya, artinya saudara, Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Artinya ya hari ke-6 itu hari puncaknya, saudara ya. Puncak dari pekerjaan Tuhan, puncak dari ciptaan Tuhan ya. Semua saudara yang diciptakan dari awal sampai hari ke-5 semua adalah itu diciptakan untuk manusia, saudara. Artinya manusia diciptakan hari ke-6 karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling penting, ya, paling paling spektakuler, gitu saudara ya. Karena saudara, Tuhan telah menciptakan dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Haleluya. Yang lain-lain diciptakan saudara ya pohon ya tidak segambar dan serupa Allah. Ya, binatang-binatang yang bagus-bagus termasuk binatang yang di udara seperti burung ya cendrawasih yang di Papua saudara begitu indah, semuanya tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah saudara dan saya. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, itu prestasi yang ya luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, Tuhan bangga, ya, bangga dengan ciptaannya itu. Tentunya saudara ya, ya ini saya ngomong begini, ini berbicara secara kemanusiaan, saudara ya. Ya, jadi saudara kalau diterjemahkan secara manusiawi ya seperti itu gitu ya. Tuhan bangga ya, bangga dengan ciptaannya, saudara. Itu sebabnya ya manusia ditaruh di taman, dibuatkan taman ya. Seperti kita juga saudara, kalau kita menciptakan sesuatu misalnya ya. Misalnya kita menciptakan burung menciptakan sangkar burung misalnya ya. Waduh, sangkar burung itu sangat bagus ya. Punya nilai artistik ya. Punya nilai jual yang tinggi karena indah, bagus, punya nilai seni. Wah, saudara, nggak mungkin saudara ya
sangkar yang bagus yang kita ciptakan itu kita pakai pelihara ayam. Ya, nggak mungkin saudara ya. Kenapa? Ayam harganya murah, ya, nilai seninya nggak ada kalau ditaruh di sangkar seperti itu, ya. Saudara, demikian juga saudara, Tuhan menciptakan kita. Puncak dari prestasi Tuhan yang luar biasa menciptakan manusia, itu sebabnya ditempatkan di Taman Eden. Ya, di situ suasananya luar biasa dan ada hadirat Tuhan tadi, saudara. Nah, saudara, komunikasi antara Allah dan Tuhan, Allah dengan Adam, saudara, berjalan dengan baik. Dan terutama, saudara, manusia itu adalah objek daripada kasih Allah. Ya, jadi Allah itu mencurahkan kasih-Nya. Kan Allah itu apa saudara? Kasih. Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Ya, Allah itu melekat dengan kasih, saudara. Allah itu seperti dua sisi mata uang. Ya, kasih dengan Allah itu seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Demikian juga, saudara. Ya, karena Allah itu kasih. Ya, kasih itu kan harus disalurkan. Ya, kasih itu harus dialirkan. Siapa tempat Allah mengalirkan kasih-Nya? Ya manusia, Adam dan Hawa, saudara. Ya, dan saya percaya Tuhan sangat-sangat senang dengan manusia, saudara. Tetapi, saudara, ya, Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa. Semua ini, Adam, ya, gini kalau dibahasakan cara manusia, saat diterjemahkan secara bebas. Ini Adam, ya, ini pohon ini, ya. Ini semua, ya, boleh kamu makan, Adam, ya. Tetapi, ya, ada satu yang nggak boleh kamu makan, buah pengetahuan yang baik, dan yang jahat. Ya, kamu nggak boleh makan. Ketika kamu makan, kamu pasti akan apa, saudara? Mati, ya, mati. Nah, saudara, itu pesannya Tuhan, ya, dengan penuh keakraban yang sangat familiar, ya, kekeluargaan, saudara, ya. Nah, saudara, ketika saudara, ya, Tuhan mendengar bahwa Adam dan Hawa telah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kira-kira apa, saudara? Seperti apa, saudara? Kalau kita sebagai manusia seperti apa, saudara? Seperti petir di siang bolong. Buar! Ya, artinya Tuhan sangat kaget, terkejut, saudara. Ya, mungkin sudah bertanya, ya, kan Tuhan Maha Tahu, Pak Narto. Pasti sebelumnya juga sudah tahu. Iya, memang Tuhan Maha Tahu, saudara. Ya, tapi ini saya berbicara dengan saudara, ya. Kita sebagai manusia berbicara secara kemanusiaan, saudaranya. Tuhan terkejut, Tuhan kaget, saudara. Ya. Dan apa, saudara? Pasti Tuhan sangat berduka. Pasti Tuhan sangat, ya, sedih. Pasti Tuhan sangat merasa kehilangan. Ya. Karena Adam ini prestasi, puncak prestasinya Tuhan dalam penciptaan, saudara. Ya. Adam ini dan Hawa merupakan objek untuk menyalurkan kasih Allah, saudara. Ya. Allah bisa berkomunikasi dengan akrab dengan Adam dan Hawa, saudara. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, ya, Tuhan dengan suaranya, ya, yang kalau kita terjemahkan secara bebas, saudara, itu sungguh-sungguh, ya, sangat sedih Tuhan, saudara. Karena Tuhan apa, saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya,
Tuhan memanggil-manggil Adam. Adam, di manakah engkau? Ya, di manakah engkau? Coba kalau kita renungkan sejenak, saudara, ya, pertanyaan ini, di manakah engkau? Kira-kira mengandung apa, saudara? Kesedihan. Terus apa lagi, saudara, selain kesedihan? Hati Tuhan, di manakah engkau? Kehilangan. Ya. Dan lebih daripada itu, saudara, yang tadinya Tuhan itu ya bisa menyalurkan kasih-Nya, bisa menyayangi Adam, bisa melindungi Adam, ya, bisa berbuat segala sesuatu untuk Adam, saudara, dan Hawa, tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia ya tidak bisa kontak lagi dengan Tuhan, dan Tuhan juga tidak bisa lagi dekat dengan manusia. Karena, saudara, orang berdosa tidak bisa berdekatan dengan Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, ya, kita orang berdosa ini kalau berdekatan dengan Tuhan akan hangus, saudara, ya. Jadi yang menyebabkan kita tidak sanggup, kita tidak mampu dekat dengan Tuhan, itu karena dosa. Itu sebabnya ketika di Eden, Tuhan bisa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, saudara. Ya, jadi saudara, ya, Tuhan karena begitu kasih-Nya, karena begitu cintanya, ya, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Ya. Jadi Tuhan bukan datang dengan kemarahan. Adam, di mana engkau? Bukan, saudara. Tuhan sama sekali tidak emosi dari kalimat yang tadi kita baca, saudara, ya. Di manakah engkau? Ya. Suatu ya kesedihan, ya, satu perasaan kehilangan. Ya, saudara, pernah nggak saudara kehilangan sesuatu? Ya, dari apa yang sangat saudara kasihi. Mungkin kehilangan orang tua dipanggil Tuhan, kehilangan anak yang dipanggil Tuhan. Ya, saudara, dulu ya di kampung saya waktu saya kecil sering ada film, saudara, ya, film dari pedagang jamu, jamu sido muncul, begitu sering ada, saudara, di lapangan. Nanti wah seluruh kampung pada datang karena ya haus dengan hiburan gitu ya, saudara. Nah, itu sering, saudara, dalam kumpulan banyak orang begitu, orang tua ya kehilangan anaknya, saudara, ya. Anaknya di mana, orang tuanya di mana, ya. Ada orang tua ya anaknya hilang. Wah, saudara, anakku di mana? Anakku di mana? Ya, dipanggil-panggil, saudara, nama anaknya itu, ya. Dipanggil-panggil, ya. Oh, anakku. Wah, bingung, saudara. Sampai ya dia tidak malu-malu maju ke depan ke tempat yang tempat promosi jamu itu, saudara, supaya disiarkan, diumumkan bahwa anaknya hilang, begitu ya. Wah, teriak-teriak. Ya, anakku mana? Panik, saudara. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan juga begitu, saudara, perasaannya begitu sedih kehilangan ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ya, karena Tuhan sangat sayang. Ya. Saudara, dan Tuhan, saudara, mencegah ya kematian Adam. Ya. Tadi saya katakan di awal bahwa Adam ya kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat akan
mati. Yang mengatakan adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi Tuhan terikat dengan perkataannya bahwa kalau Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat akan mati. Tetapi saudara, ya, Tuhan karena kasih-Nya, Tuhan datang dengan membawa apa, saudara? Dengan membawa pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Artinya, saudara, ini menggambarkan ya bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kematian Adam, supaya Adam tidak mati, harus ada pengganti, harus ada penggantinya. Penggantinya siapa, saudara? Tuhan sendiri. Jadi ketika Tuhan membawa kulit binatang, ya, itu sebuah profetis, ya, tindakan profetis. Ya. Artinya itu cek apa, kalau dalam dunia dagang itu cek apa? Cek ke depan, saudara, ya. Cek ke depan, ya. Jadi dibayar oleh Tuhan, ya, secara lambang yang akan segera digenapi, bahwa kematian Adam hanya bisa digantikan dengan kematian korban. Ya. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Nah, jadi saudara, ya, Adam seharusnya mati, tetapi pada saat itu saudara, Adam tidak mati. Ya, tetapi ya, yang mati adalah tubuhnya. Tubuh kita, ya, suatu saat akan mati, saudara. Karena waktu itu Tuhan telah mengutuk tanah. Jadi bukan Adam yang dikutuk, saudara, ya. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanah. Dan tubuh kita ini diciptakan secara daging dari media tanah. Ya, dari media tanah. Itu sebabnya, saudara, ketika Tuhan mengutuk tanah, ya, atau adamah, ya, adamah tanah, dan manusia itu artinya juga tanah, saudara, ya. Ketika Tuhan mengutuki tanah, saudara, maka saudara, tubuh kita yang diciptakan dari media tanah ini ikut terkutuk, saudara. Itu sebabnya kita bisa sakit, kita bisa semakin hari semakin tua, kita nanti suatu saat akan mati karena kena kutuk tanah tadi, saudara, ya. Tetapi saudara, ya, nyawa atau jiwanya Adam tidak boleh mati. Tetapi saudara, kalau nyawanya Adam tidak boleh mati, harus kembali kepada Allah, maka harus ada nyawa sebagai penggantinya. Ya. Nah, saudara, kita, ya, di sini, ya, tahu, saudara, bahwa Allah sangat mengasihi kita, ya, dan kasih Allah itu, saudara, jelas ditulis oleh Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes 3:16. Yohanes menulis, ya, Injilnya pasal 3 ayat yang ke-16 itu, saudara, diambil dari mana? Peristiwa dalam kitab Kejadian. Jadi saudara, Yohanes 3 ayat 16, suaranya balik, ya, feedback. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, apa bunyinya, saudara? Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ayat ini bukan datang ujuk-ujuk atau Yohanes ujuk-ujuk dapat ayat ini, tidak. Tapi ayat ini sebenarnya dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, saudara, ya, bahwa Tuhan telah memberikan pakaian. Ya, ya, bukan ayat 17, ya. Tuhan memberi pakaian.
Ayat berapa? 21 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ini maaf, ini pasal 2, makanya saya cari-cari nggak ada. Ya, ayat yang ayat 17 dulu ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah ya tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, ayat 21 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, Saudara, jadi Yohanes pasal 3:16 itu sebenarnya diambil dari peristiwa Tuhan telah ya memberikan pakaian dari kulit binatang yang artinya ada nyawa, ya. Ada nyawa, ada tebusan pengganti. Haleluya. Saudara, begitu luar biasanya cinta Tuhan. Ya. Setelah manusia terusir dari Taman Eden, ya, waktu ya mulai dihitung, ada kalender, Saudara. Dan menurut kalender, ya, Tuhan Yesus mati setelah kurang lebih 4.000 tahun pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ya, 4.000 tahun lama? Enggak lama, Saudara. Saudara pernah mendengar 1 hari untuk Tuhan, 1.000 tahun untuk manusia. Berarti Tuhan menggenapi dalam waktu berapa hari, Saudara? 4 hari. Ya, hanya dalam 4 hari Tuhan menggenapi itu, Saudara ya. Haleluya. Ya, ini sedikit pelajaran, Saudara ya. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang sangat cinta dan mengasihi kita. Kita tidak boleh mati, Saudara. Jiwa kita harus diselamatkan. Tuhan ya menangis, menjerit ya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Saudara. Memang tidak ditulis, Saudara ya. Ya, tidak ditulis dalam kitab Ketuhanan. Oh, Tuhan nangis, Tuhan jerit, enggak. Ya, ini adalah bahasa yang saya terjemahkan, Saudara. Ya, bahasanya Tuhan yang begitu kehilangan. Ya, Saudara, kalau saudara sudah diselamatkan, ya kita sudah diselamatkan. Tugas kita adalah kita harus menyelamatkan juga ya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan, menebus dengan nyawanya. Tugas kita menyampaikan kebenaran, Saudara. Ini adalah misi. Jadi misi itu dimulai, Saudara, dari sejak di dalam kitab Kejadian. Misi bukan dimulai dari Rasul Paulus, bukan dimulai dari rasul-rasul yang lain, bukan dimulai dari kitab Kisah Rasul, tapi misi pencarian orang terhilang itu dari kitab Kejadian dalam peristiwa jatuhnya manusia, Saudara, ke dalam dosa. Ya, Saudara, kalau Tuhan kita Tuhan yang misioner, ya, maka kita pun juga yang sudah menerima Yesus di dalam hati kita, ada kasih Kristus, ada kasih Allah, hati kita juga hati yang mencari mereka yang terhilang, Saudara. Ya, makanya saya selalu menegaskan, Saudara ya, bahwa gereja tanpa misi bukan gereja. Ya, Saudara perhatikan ini statement yang penting bagi kita, bagi jemaat ya. Gereja bukan gereja sampai gereja melakukan misi. Jadi kalau kita ini gereja, kita ini jemaatnya Tuhan, enggak melakukan misi, bukan gereja. Kita cuma kumpulan orang, mungkin kita setingkat paguyuban. Ya, paguyuban Kristen, kumpul-kumpul, tapi enggak ada hatinya Tuhan yang mencari tadi, Saudara. Yang menjangkau tadi. Kita paguyuban doang. Ya, enggak beda jauhnya dengan kumpul-kumpul ya saudara-saudara kita orang Medan, arisan, ya. Saudara-saudara kita orang Jawa ada acara-acara pertemuan keluarga juga seperti itu, enggak jauh seperti itu, Saudara. Ya.
Ya, sekedar paguyuban. Ya, senang-senang kumpul, kangen, saling kangen. Ya. Tapi saudara, gereja yang benar adalah gereja yang melakukan tugas-tugas misi. Apa tadi misi? Menjangkau yang terhilang. Dan juga saya mungkin kasih yang lebih tajam lagi supaya saudara kaget. Ya. Saudara adalah orang Kristen, ya, amin. Orang percaya, tapi saudara belum benar-benar Kristen sampai saudara menjangkau jiwa. Sekalipun anak saya sendiri, Jain, Mima, Theo, kalian belum Kristen sampai kalian sungguh-sungguh bawa jiwa. Ya, memenangkan jiwa kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan di sini, kalian bukanlah orang percaya, orang Kristen, ya. Kalau kalian belum melakukan tugas misi menjangkau jiwa. Ya, jiwa itu boleh keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin anak, cucu, orang tua, adik, kakak kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus beritakan. Ya, beritakan Injil, saudara. Kita harus bersaksi, menangkan jiwa. Ya. Harus ada jeritan dalam hati kita. Seperti Tuhan menjerit. Ada tangisan, ada kesedihan, kehilangan di dalam hati kita. Karena kita mengasihi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, jangan biarkan hati kita ya tanpa misi. Gereja dengan misi adalah bagaikan dua sayap burung Raja Wali. Ya. Saudara, kalau gereja hanya kumpul-kumpul tapi tidak melakukan misi, itu bagaikan burung Raja Wali yang mempunyai satu sayap. Bisa nggak terbang, saudara? Bisa nggak? Nggak akan bisa terbang. Ya, sampai mati juga nggak bisa terbang, sayap satu. Ya. Supaya terbang, terbangnya bisa cepat, terbangnya bisa jauh, bisa terbang tinggi, bisa terbang pendek, bisa terbang pelan. Semua bisa diatur kalau ada apa, saudara? Dua sayap. Ya, baru burung itu bisa terbang, Raja Wali bisa terbang tinggi, terbang menukik ke bawah, ya bisa. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Saudara belum benar-benar Kristen kalau saudara nggak punya seperti hatinya Tuhan. Ya, ada kerinduan, ada jeritan tangisan kepada jiwa-jiwa. Udah menangis belum untuk anak? Sudah menangis belum untuk orang tua? Sudah menangis belum untuk kakak atau adik? Ya, sudah menangis belum untuk mereka yang terhilang, Tuhan? Ya. Haleluya. Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saudara, mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, artinya apa, saudara? Kalau dibahasakan lebih gamblang, ya, biar aku ini, ya, ciloko, orang Jawa bilang, ciloko, celaka aja, ya, biar aku sial saja, gitu, ya, mungkin kira-kira, saudara, ya, biar aku terkutuk aja kalau aku tidak memberitakan Injil, ya, Paulus seperti itu, saudara, karena Paulus tahu, ya, mereka yang terhilang itu pasti akan binasa, saudara. Mereka yang mati tanpa Kristus pasti binasa. Tapi saudara, itu tugas kita. Tuhan sudah mengerjakan tugasnya. Nyawa ganti nyawa tadi, saudara. Tugas kita adalah kita menjangkau mereka, kita bersaksi kepada mereka, kita menginjili mereka, ya. Dan mungkin ada risiko, mungkin kita dimarah, mungkin kita dianiaya, ya, mungkin kita ya sampai harus membayar harga kematian dan sebagainya, saudara. Tapi enggak apa-apa, saudara.
Firman Tuhan mengatakan apa? Ya, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Ya, haleluya, nggak bisa membunuh roh kita, saudara. Haleluya. Ya, tubuh ini sementara, kapanpun juga mati, saudara. Mati karena sakit perut, mati karena sakit mungkin paru-paru, sakit jantung, sakit gula. Ya, kapanpun tubuh ini akan mati. Lebih mulia, ya, kalau tubuh ini ya kematiannya karena Injil. Ya, saudara, ya satu kesaksian yang luar biasa yang pernah saya dengar di YouTube, saudara. Ya, dulu saudara-saudara kita orang Medan, orang Batak adalah tidak percaya kepada Tuhan. Ya, animisme, ya seperti orang Jawa juga menyembah kepada pohon, menyembah kepada roh-roh gitu, saudara ya. Nah, saudara, beberapa kali datang penginjil, saudara, misionaris dari Eropa, ya. Saudara, bahkan pernah misionaris katanya yang datang ke sana sudah dibunuh dan ya dagingnya itu ya dimakan, saudara. Ya, itu kesaksian yang pernah saya dengar. Tapi saudara, luar biasa, ada ya seorang misionaris yang bernama Nommensen, saudara. Dia ya tidak takut sekalipun ya ada berita yang serem yang ada orang yang dimakan gitu, saudara ya. Ada misionaris yang mati, tapi dia nggak takut, dia datang Nommensen, saudara, ke ya saudara-saudara kita ya suku Batak, saudara ya, saudara kita yang kita kasihi ya, saudara. Nommensen akhirnya, saudara, berhasil ya menginjili orang-orang dari saudara kita yang kita kasihi ya dari suku Batak, saudara. Makanya di sana juga ada Universitas Nommensen. Jadi ya saudara-saudara kita dari suku Batak, saudara, ya saudara menjadi Kristen karena siapa, saudara? Misionaris yang bernama Nommensen. Ya, kalau saudara sudah dimenangkan sampai ke anak cucu saudara sekarang menjadi orang percaya, saudara juga harus menyampaikan kebenaran Injil ini kepada orang yang belum percaya. Semua kita, ya bukan hanya orang Batak, orang Jawa, ya orang Dayak, ya orang mungkin Toraja, dari suku apapun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita belum Kristen sampai kita menjangkau jiwa. Ada hati misi. Puji Tuhan, ya waktu kita sudah habis, saudara ya. Mari saudara kita minta kerinduan dari Tuhan. Tuhan, berikan aku hati seperti hatimu, Tuhan. Ya, berikan aku hati yang menjangkau, hati yang sungguh-sungguh peduli kepada jiwa-jiwa, hati yang menangis, yang menjerit, hati yang prihatin kepada jiwa-jiwa. Ya, saudara, ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya, saudara, kita menjangkau. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Sambil kita angkat pujian, Tuhan, kuserahkan hidupku. Haleluya. Tuhan, ku serahkan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Amin, amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, bumi ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Bumi ini akan penuh dengan hadirat Tuhan. Ketika banyak tuaian, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan satu jiwa dimenangkan, satu jiwa bertobat, terjadi tempek sorak di surga, saudara. Kalau banyak jiwa dimenangkan, saudara, bumi ini penuh kemuliaan. Tempat di mana kita tinggal, kalau ada keluarga kita yang bertobat, saudara, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di komunitas-komunitas kita ada orang bertobat percaya pada Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Semakin banyak orang percaya pada Tuhan, semakin kuat hadirat Tuhan di situ, saudara. Kenapa, saudara? Di rumah-rumah tangga seringkali bukan ada hadirat Tuhan, tapi yang ada adalah percekcokan, pertengkaran, perpecahan, suasananya seperti neraka. Karena di situ tidak ada kasih yang menjerit, yang menangis, yang prihatin terhadap mereka yang terhilang. Mari saudara, minta kepada Tuhan, beri aku Tuhan hati seperti hati-Mu, yang menangis untuk mereka yang hilang, yang menjerit, yang berteriak, yang prihatin kepada mereka yang terhilang. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, saudara, dengan lebih kesungguhan lagi. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, menurut-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami ada karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami ada karena Engkau sudah membayar kami dengan harga yang lunas.
Engkau telah membayar nyawa kami dengan nyawa Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Kami sangat beruntung. Kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang patut berbahagia. Karena kami telah Tuhan tebus. Tuhan telah sucikan. Tuhan telah ampuni. Dan kami tidak boleh terhilang. Jiwa kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan terus bekerja melalui hidup kami untuk menjangkau mereka yang terhilang. Tuhan terus berikan Tuhan hati yang kuat, hati yang mengasihi, hati yang menangis, hati yang berseru, hati yang sedih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka pasti akan binasa jika mereka nanti Tuhan meninggal tanpa Kristus. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu di dalam hati kami, Tuhan. Kami tidak tega kalau anak-anak kami meninggal tanpa Kristus. Kami tidak tega kalau orang tua kami, saudara-saudara kami, paman kami, orang-orang di sekitar kami meninggal tanpa Kristus. Kami tidak tega, Tuhan. Kami tidak bisa, Tuhan. Terus Tuhan kuatkan hati kami. Hati yang misi ya Tuhan. Misi penjangkauan, penyelamatan jiwa-jiwa. Ini jauh lebih penting dari keadaan darurat apapun ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus bawa kami untuk bermisi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari ini. Kami percaya firman-Mu akan terus bekerja oleh Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Supaya kami tetap melakukan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati kebutuhan-kebutuhan kami. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Khususnya berkati kami supaya kami menjadi saluran berkat untuk menolong mereka, untuk berdiakonia Tuhan, untuk bermarturia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan kami berdoa Tuhan, lawat bangsa kami, lawat keluarga-keluarga kami, lawat anak-anak kami, lawat istri-istri, suami-suami, orang tua kami, paman, om kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, lawat Tuhan, lawat mereka. Datanglah hadirat-Mu Tuhan, datanglah mujizat-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di negara kami ya Tuhan. Banyak orang berduyun-duyun. Banyak orang matanya dicelikkan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Dan juga berkati perjamuan kasih. Kami akan bersama menikmati semua yang Tuhan sediakan. Dan berkati semua yang sudah menyediakan. Berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih, kami sebentar berpisah. Kami percaya penyertaan Tuhan. Dan kami tetap sehat, tetap kuat dalam pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih, saudara dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berpisah. Dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Puji Tuhan, salam. Kita
kembali ya nanti ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati, dan bagi saudara yang ingin sharing, ingin memperdalam firman Tuhan atau ada pertanyaan-pertanyaan ya, sambil makan saudara bisa ya ngobrol ya dengan saya, dengan yang lain, supaya iman kita dikuatkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.